Pada suatu malam yang tenang di kota Baghdad, Abu Nawas pulang ke rumah dengan langkah ringan. Ia baru saja mengikuti lomba berdebat di alun-alun kota, dan tentu saja, seperti biasa, ia menang mutlak, otaknya encer, mulutnya lincah, dan lawannya hanya bisa garuk-garuk kepala. Namun begitu sampai di rumah, wajah cerahnya mendadak suram. Istrinya sudah berdiri di depan pintu, menyambutnya bukan dengan peluk hangat, tapi dengan sorot mata tajam seperti pedang sultan. "Sudah jam segini baru pulang, Abu?" Tanyanya dengan nada dingin. Abu Nawas menelan ludah. "Aku tadi menang lomba debat, wahai istriku. Aku persembahkan kemenangan ini untukmu," katanya dengan senyum kecut. Tapi istrinya tidak terhibur. "Sudah 3 malam kau pulang larut, dan selama itu pula aku hanya ditemani bantal dan guling." Abu Nawas berusaha menenangkan suasana. "Bukankah bantal dan guling lebih lembut dariku? Aku ini keras kepala." Istrinya melipat tangan di dada. "Justru itu, aku butuh yang agak keras malam ini," katanya tanpa tedeng aling-aling. Wajah Abu Nawas langsung memerah seperti udang rebus. "Wahai istriku, bukankah cinta itu tidak menuntut?" Sang istri membalas cepat, "Tapi tubuh ini bukan tanah kosong yang cukup ditanami janji-janji." Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. "Aku lelah, wahai istriku. Otakku diperas sejak pagi. Rasanya seperti diputar di dalam gentong." Tapi istrinya tak peduli. "Kalau otakmu lelah, pakai yang lain, yang lebih bawah." Abu Nawas terbatuk, nyaris tersedak ludah sendiri. "Istriku, kau mulai belajar berkata-kata seperti pedagang pasar." "Darimu juga aku belajar," balas istrinya cepat. Akhirnya, karena tak tahan dimarahi terus-menerus, "Habis nawa awak pertueran, baiklah. Malam ini aku akan penuhi jatahmu. Tapi izinkan aku tidur sebentar, 1 jam saja. Setelah itu kau akan mendapatkan layanan bintang 5. Istrinya mengangguk. 1 jam. Tidak lebih. Abu Nawas pun merebahkan diri, dan dalam waktu 5 menit, ia sudah mendengkur seperti seruling bocor. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, dan akhirnya azan subuh berkumandang. Abu Nawas masih lelap. Sang istri sudah menatapnya, seperti mau membakar ranjang dengan tatapan. Pagi itu Abu Nawas bangun dengan senyum lebar. Tidurnya nyenyak sekali, katanya. Tapi istrinya hanya diam sambil menyeduh teh dengan penuh tekanan. "Kau tidur seperti mayat kenyang. Aku di sebelahmu seperti batu nisan yang dilupakan." Abu Nawas terdiam. "Maafkan aku, wahai istriku. Sepertinya aku terlalu lelah." Istrinya menatap tajam. "Kalau malam ini kau mengulang, aku akan laporkanmu ke Kua." Setelah sadar, Abu Nawas berkata pelan, "Wahai istriku, sepertinya Allah sedang melindungimu dariku malam ini." Istrinya memutar bola mata. "Atau justru melindungimu dariku?" Esoknya, Abu Nawas menulis pesan di dinding rumah. "Mohon maaf, layanan suami tutup sementara karena alasan teknis. Buka kembali setelah mendapat izin istri." Abu Nawas dan belanja yang membawa petaka. Hari itu langit cerah, burung berkicau dan perut Siti sudah mulai keroncongan. Ia pun menyerahkan misi mulia kepada suaminya tercinta, Abu Nawas. "Abu, tolong beliin ini ya," katanya sambil menyerahkan secarik kertas berisi daftar belanja tepung, gula, santan, dan pisang. Abu Nawas mengangguk mantap. "Tenang, istriku. Aku ini pria serba bisa. Belanja? Kecil." Namun ada satu masalah. Abu Nawas tak pakai kacamata, dan daftar belanja yang ditulis Siti pakai pulpen habis tinta. Tulisan tepung terbaca jadi topeng, gula jadi gila, santan jadi santet, dan pisang jadi pusing. Dengan penuh keyakinan dan tanpa nanya dulu, Abu pun berangkat ke pasar, siap menunaikan misi dengan cara yang sangat salah. Di toko pertama, Abu Nawas berkata, "Pak, saya mau beli topeng, satu yang bisa buat masak." Penjualnya bingung. Tapi karena butuh jualan, dia sodorin topeng badut. "Ini bisa buat hiburan, Mas." Abu mengangguk. "Nah, pasti ini maksud istri saya, supaya masakan lebih ceria." Barang kedua, gila. Abu masuk ke toko mainan dan beli buku teka-teki berjudul Cara Menjadi Gila dalam 7 hari. Lalu untuk santet, ia nyasar ke toko klinik. Pulangnya ia bawa botol kecil berisi air yang katanya bisa mengusir roh penasaran. Dan untuk pusing, ia mampir ke apotek dan beli minyak angin karena dia pikir, istriku pasti pusing terus lihat aku makin ganteng. Sampai rumah, Abu Nawas menata semua belanjaan di meja dapur, seperti pameran karya seni. Siti datang sambil membawa pisau dapur
dan senyum yang mencurigakan. "Abu, ini apa?" Tanyanya pelan. Abu menjawab bangga, "Topeng badut untuk masak, buku gila biar seru, air santet buat pengawet, dan minyak angin buat kamu yang pusing mikirin aku." Hening, sangat hening. Bahkan cicak pun menahan napas. Lalu meledaklah suara Siti seperti bom mercon di acara 17-an. "Abu, Nawas! Aku mau bikin kolak, bukan bikin acara horor." Abu mencoba tersenyum, tapi kolak dengan nuansa mistis bisa jadi tren baru loh. Sebagai hukuman, Abu disuruh makan kolak versi spesial. Pisang mentah dicampur air, galon dan dihias dengan topeng badut mengambang di atasnya. Sambil makan dengan berlinang air mata, Abu berkata, "Setidaknya ini pengalaman kuliner yang tidak akan kulupakan." Sejak hari itu, Abu Nawas dilarang belanja kecuali hanya untuk satu hal, beli pulsa. Itu pun dengan catatan harus diawasi, ditulisin besar-besar dan pakai peta, karena minggu lalu dia malah pulang bawa pulsa raket nyamuk.